Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Bronel menjawab pertanyaan dari sahabat The Bronel. Pak Pendi, saya mau Pak Pendi mohon pencerahannya. Bibit sawit yang cocok untuk lahan rawa, kemudian pembelian kecambahnya itu sawit resmi itu apakah pembayarannya bisa secara COD? Maka di malam hari yang berbahagia ini, The Bronel akan menjawab pertanyaan dari sahabat The Bronel bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah mengenai lahan rawa itu sendiri. Yang kedua adalah bicara tentang bibit resmi bersertifikat apakah bisa COD. Maka yang pertama akan saya jawab dulu tentang masalah lahan rawa. Rawa sendiri bahwa di dalam sebuah definisi adalah bahwa sebuah lahan yang memiliki lapisan bahan organik itu tidak lebih daripada 50 cm. Artinya bahwa kalau seandainya tumpukan bahan organik dari seresah itu kurang dari 50 cm, maka itu adalah rawa. Sementara kalau gambut itu adalah lebih daripada 50 cm, sehingga bedanya hanya pada ketebalan tumpukan bahan organik. Lah, bicara tentang tanah rawa, biasanya masuk dalam kategori umumnya adalah tanah-tanah malah masuk ke tanah mineral, karena dia lapisannya hanya tipis saja. Jadi ketika kita ngomongin kecambah ataupun varietas apa yang cocok untuk di lahan rawa, ya sebenarnya pilihannya banyak, Mas, banyak sekali. Bisa yang pelepah pendek atau pelepah panjang untuk lahan yang mineral, apalagi dia rawa, malahan cocok. Tapi bahwa pada prinsipnya apakah mau menggunakan pendekatan lahan mineral atau lahan gambut, ya monggo saja, karena ini lahannya rawa sebenarnya. Kemudian kalau lahan gambut, jelas dia tumpukan bahan organiknya adalah lebih daripada 50 cm, bisa sampai kadang-kadang gambut dalam lebih daripada 50 cm, bahkan sampai 3 meteran seperti itu. Lah, ketika kita ngomongin ini, bahwa menurut The Bronel sendiri, dari apa yang saya temui, ternyata dulu pernah The Bronel itu menjelaskan bahwa kecambah ataupun varietas yang cocok untuk di lahan gambut cenderung ke pelepah pendek. Namun kenyataannya bahwa di dalam perkembangan sampai dengan hari ini, ketika kita memilih pelepah pendek, maka kita berharap bisa menanam lebih rapat. Tapi bahwa kalau kita ngomongin produktivitas, salah satu varietas yang performanya bagus di lahan rawa, bahkan di lahan gambut sekalipun, salah satunya adalah kalau dari PPKS itu ada jagoannya, yaitu adalah Dampi. Varietas Dampi dan varietas Langkat ini luar biasa besar. Itu karena bahwa informasi ini saya dapatkan dari beberapa teman yang nanam Dampi di gambut, ternyata sangat cocok sekali. Artinya bahwa adaptasi lingkungan dari Dampi dan Langkat sendiri sangat baik sekali. Nah, kalau untuk DP Sain, Pak Pendi, DP Sain ternyata bagi yang memiliki bahan organik ataupun sering agak tergenang, maka varietas jagoannya ada dua, yaitu adalah DP Sain 3 Gana dan DP Sain 1 Kalabar sebenarnya. Kemudian yang tidak kalah hebat di daerah rawa yang sering tergenang ataupun ada pengaruh dari luapan air yang lahannya sedikit becek, justru malahan Jangambi DP Sain 4 Jangambi itu performanya bagus banget. Buahnya malah cenderung bertahan gede-gede di sana. Ternyata yang selama ini saya pikirkan hanya berpikir bahwa menanam di gambut yang penting rapet untuk pelepahnya pendek, tapi ternyata ditanam pelepah panjang dengan jarak tanam yang sesuai dari rekomendasi jumlah pokok per hektarnya, ternyata sangat baik sekali ini. Jadi banyak pilihannya, monggo saja. Kemudian kalau kita ngomongin kecambah bersertifikat, maka kita tidak akan untuk menjawab yang kedua, ya, bahwa bibit bersertifikat atau kecambah bersertifikat tidak akan pernah dijual dengan menggunakan sistem COD, Mas, atau cash on delivery itu, ataupun dibayar setelah barangnya sampai, itu tidak akan pernah ada. Jika sahabat The Bronel semuanya membeli kecambah sendiri, kemudian ada yang menawarkan COD, saya jamin 100% adalah palsu, Mas. Saya jamin 100%, mungkin 1000% malah palsu, karena bahwa tidak ada satupun balai yang melayani dengan sistem COD itu, mau PPKS, mau Sriwijaya, mau Topas, mau Sain, mau Lonsum, semuanya tidak pernah ada. Jadi kalau ada oknum yang menawarkan ini bibit asli dari PPKS, ataupun ada yang menawarkan dari Marihat, walaupun Marihat itu sudah nggak ada lagi karena sudah bertransformasi menjadi PPKS, bahwa itu dapat dipastikan bahwa itu adalah mungkin kecambah abal-abal, karena kalau dari balai resminya itu nggak ada, tidak pernah ada sistem COD.
Dan bahkan ya sahabat The Brondol semuanya, banyak teman-teman petani yang mengatakan bahwa kalau membeli bibit bersertifikat itu susah. Oh, saya bilang pada hari ini tuh nggak susah. Masih mau nyari bibit apa saja, ya sampai dengan bibit sultan yang harganya $2 sampai 30.000 per kecambahnya dari Timbang Daily, yaitu adalah Verdan Select itu sendiri ya sangat mudah, tinggal hubungi saja bagian pemasarannya di jam kerja. Lah ini yang harus dicatat adalah di jam kerja, karena banyak orang, Pak Pendi pemasarannya dipisahin sendiri, katanya Pak Pendi kenal tapi nggak mau direspon. Sabar, semuanya punya waktu untuk melayani customer itu ya ada. Jadi sebaiknya adalah dihubungi di jam kerja, yaitu adalah setelah jam 8 pagi di hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu biasanya pada libur lah gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita mau membeli kecambah yang bersertifikat yang asli, semuanya adalah transfer duitnya dulu. Karena tidak ada COD, maka kita pesan berapa jumlahnya, ongkos kirimnya si pembeli yang bayar, kemudian tidak pernah ada, balik lagi, tidak pernah ada COD ya. Jadi apa namanya, pesan tanpa membayar apapun itu tidak ada. Kalau ada berarti bapak kecambah abal-abal atau kecambah palsu itu pastinya. Kemudian yang selanjutnya bicara tentang transfer di kecambah yang asli, khusus beberapa produk termasuk DP Science sendiri, yang sebenarnya DP Science sendiri memang diturunkan untuk kelompok tani, tapi petani mandiri masih bisa untuk mendapatkannya. Silakan saja kok, nggak susah-susah banget. Syaratnya surat tanah dan KTP saja. Surat tanahnya juga nggak harus sertifikat, surat desa ataupun SKGR ya masih welcome saja. Di hampir seluruh balai tidak mempersusah untuk petani kelapa sawit untuk mendapatkan bibit bersertifikat. Lah, kemudian yang selanjutnya adalah bicara tentang keaslian dari kecambah ya. Dari kecambah. Karena banyak kasus ya sahabat The Brondol, jangan, ini mungkin udah berulang kali The Brondol sampaikan, jangan pernah percaya kepada siapapun bahwa di dalam pembelian bibit bersertifikat itu tidak ada pembelian lewat pintu belakang, itu tidak ada. Itu mau pintu belakang, samping kanan, samping kiri, tidak pernah adanya adalah pintu depan balai resminya. Tidak pernah ada yang namanya pintu belakang, itu tidak ada. Sehingga ya monggo saja, kalau masih ada yang masih percaya hal itu, berarti ya siap-siap untuk mendapatkan kecambah abal-abal ataupun kecambah yang yang originalitas dari kecambahnya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lah, ada juga yang bertanya, Pak ini kalau kecambah asli itu mesti ada tanda airnya. Mindset yang ada di masyarakat, seluruh kecambah yang ada capnya itu asli. Karena mungkin banyak masyarakat tidak paham bahwa bicara tentang bibit bersertifikat, apakah harus ada tanda airnya? Jawabannya sebenarnya tidak. Belum tentu kecambah bersertifikat. Sebagai contoh bahwa di kala tertentu bahwa bibit bersertifikat tidak ada capnya. Yang penting pembeliannya adalah melalui balai resminya dan sistem transfernya adalah diakomodir ataupun langsung ke rekening perusahaannya, atau kalau memang ada kasus tertentu sampai akan dibantu oleh bagian pemasarannya. Sehingga sahabat The Brondol jangan tergoda iming-iming, wah ini bibitnya asli, apalagi kalau masih banyak orang yang percaya bahwa ini bibitnya Marihat. Marihat itu sudah bertransformasi menjadi PPKS. Kalau memang kecambahnya itu ataupun penjualnya memang menjual, dia akan ditanya. Kalau ini sahabat The Brondol ditawari kecambah oleh misalnya dari Marihat atau PPKS, tanya varietasnya itu apa. Nah itu varietasnya apa, bagaimana potensinya dan sebagainya. Karena pada hari ini masih banyak sekali orang yang menjual kecambah mengatasnamakan kecambah original, namun kenyataannya abal-abal banyak sekali. Bahkan kemasannya persis plek gitu, persis mirip banget, itu masih banyak. Sehingga sahabat The Brondol harus berhati-hati untuk mendapatkan kecambah bersertifikat. Kalau ragu-ragu silakan hubungin The Brondol. Walaupun The Brondol pada mungkin 1 bulan ini agak sibuk luar biasa, tapi di selama malam hari, tapi ya nanti tanya aja di malam minggu, kita selalu insya Allah akan live. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Gunakan selalu bibit bersertifikat, di mana bahwa potensi yang dapat kita gali akan memiliki takaran yang pas, yang disesuaikan dengan balainya. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.